Di lubuk hatiku tersimpan rasa cinta yang ingin ku ungkapkan kepadamu. Dan hingga suatu saat hariku menjadi indah karena kehadiran dirimu, oh kasih. Dirimu ada terindah, maha kuasa. Sungguh ku sungguh sayang kamu. Dirimu ada terindah, maha penyayang. Sungguh ku sayang kepadamu. Saksikan video ini sampai selesai dan nantinya akan ada lagu-lagu yang menarik di novel Viva Selin. Halo pembelajar, selamat datang di channel YouTube saya. Saya Indra Hermarita. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai karya saya yang berjudul Viva Selin. Apa saja yang melatar belakangi saya untuk menulis novel Viva Selin ini? Tokoh-tokoh yang berjasa di balik penulisan Viva Selin ini siapa ya? Lalu, adakah prestasi dari penulisan novel Viva Selin ini? Tentunya di dalam novel Viva Selin ini akan memuat berbagai macam bentuk bahasa, mulai dari puisi, pantun, bahkan lagu yang saya ciptakan ada di novel ini. Simak video ini sampai selesai ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai novel kedua saya, yaitu Viva Selin. Nah, apa saja yang melatar belakangi saya menulis novel Viva Selin ini? Simak video ini sampai selesai ya. Dan tentunya pasti di dalam novel Viva Selin ini akan ada puisi, pantun, dan juga lagu-lagu yang menarik. Jangan lupa tetap simak video ini sampai selesai. Nah, Viva Selin ini adalah buku kedua saya. Ya, ini merupakan novel faksi, yaitu fakta dan fiksi. Jadi di sini faksi ini adalah fakta yang kemudian ada fiksinya. Nah, novel ini saya tulis di tahun 2019. Alasan saya menulis novel Viva Selin ini adalah ketika itu saya mengikuti lokakarya atau workshop penulisan sabu-sabu. Jadi di situ adalah sebuah pembimbingan penulisan novel atau buku sagu-sabu, yang berarti satu guru satu buku. Nah, di situ saya mengikuti kegiatan tersebut, lalu saya membuat buku ini dan saya memiliki ide untuk menulis novel faksi ini yang saya beri judul Viva Selin. Sebelum saya menyelesaikan video ini sampai selesai, silakan tekan like, komen, dan juga subscribe ya. Subscribe gratis kok. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mentor saya, Bapak Eko Prasetyo. Nah, Pak Eko Prasetyo itu merupakan pemret jadi media guru. Nah, berkat beliau lah kemampuan menulis saya terasah. Nah, dan juga Kak Ika yang pada saat itu membimbing Saksi Sabu, yaitu satu siswa satu buku. Tetapi pada saat istirahat di sela-sela kegiatan beliau yang sedang sibuk-sibuknya, saya pun meminta waktu beliau untuk menolong saya mendengarkan apa yang saya inginkan dalam novel ini seperti apa, dan akhirnya terwujud. Terima kasih Kak Ika, semoga panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih juga untuk Pak Eko, semoga sehat, selalu berbagi ilmu, semangat untuk semuanya sehingga bermanfaat untuk dunia dan akhirat ya Pak. Terima kasih ya Pak. Nah, kemudian saya juga berterima kasih kepada Ibu Sri Sumarni, Ibu Bupati Kabupaten Grobogan, dan juga Pak Amin Hidayat yang telah membantu kami semuanya, para guru di penulis Grobogan, sehingga dapat menciptakan karya-karyanya. Dan juga salam hormat saya kepada teman-teman Sagu Sabu 2
Semoga masih tetap berjaya berkarya. Nah, ucapan terima kasih dari saya, dan tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu terhadap semua yang telah membantu saya menyelesaikan novel ini. Oke, selanjutnya kita membicarakan tentang proses menulis, bagaimana saya menulis Viva Celine ini. Nah, pada saat Lokakarya, nah itu diberitahu bagaimana cara-cara menulis buku, kemudian diberitahukan bagaimana cara menulis 10 halaman yang menarik yang pertama, kemudian menggunakan bahasa yang baik, kemudian bagaimana menulis kutipan langsung dan tidak langsung, bagaimana menciptakan karakter dan lain sebagainya. Terlepas dari proses dan metode-metode menulis yang lainnya, nah pada saat teman-teman saya sudah menulis, nah jadi itu diberi waktu 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan itu harus sudah jadi bukunya. Nah pada saat itu yang paling lama menurut saya adalah mencari ide. Jadi menurut saya yang paling lama itu adalah mencari ide dalam menulis. Saya hampir 3 minggu belum mendapatkan ide apapun. Jadi saya 3 minggu itu stuck, tidak bisa berpikir apa nanti yang akan saya tulis. Saya tidak mengetahui apapun. Dan terlepas dari metode menulis apapun, akhirnya saya punya ide menulis novel Viva Celine ini. Jadi pembimbingan sagu-sabu berlangsung selama 2 hari. Nah selama 2 hari itu kami digembleng untuk membuat tulisan-tulisan yang berbobot. Selanjutnya, ketika pada saat proses penulisan tersebut, nah setiap hari saya mencari ide-idenya, itu belum ketemu juga. Tetapi ketika saya menemukan, tiba-tiba hati saya tersentuh. Jadi ketika saya jalan-jalan, ketika saya tiba-tiba hati saya tersentuh melihat sesuatu, nah itu tergerak. Saya menulis satu catatan kecil di kertas kecil seperti itu, saya kumpulkan. Itu belum jadi apa-apa. Nah sampai saya kehabisan waktu selama 3 minggu. Padahal dalam waktu 1 bulan tulisan harus segera sudah selesai. Nah dalam waktu 3 minggu itu saya mendapatkan kesulitan untuk mengawali menulis nantinya apa gitu. Lalu sampailah ide untuk menulis novel Viva Celine ini karena saya berlatar belakang dari keresahan-keresahan saya terhadap sekitarnya. Nah saya memiliki keresahan-keresahan antara lain, misalnya mengapa UKBI itu tidak dijadikan tolok pedoman pertama kalinya ketika ada seorang pejabat yang akan dilantik, ketika seseorang akan menjadi PNS, ketika seseorang akan menjadi misalnya salah satu syarat menjadi presiden seperti itu. Nah kenapa UKBI tidak dijadikan syarat seperti itu? Nah pada saat itu yang pertama, dan saya ingin menjadikan UKBI itu sama levelnya dengan TUF. Nah itu yang pertama. Selanjutnya ada juga keresahan saya yang lainnya tentang dunia literasi. Jadi sekarang anak-anak itu tidak suka membaca, tidak suka menulis. Kenapa sebabnya? Nah itu saya mencari, dan juga di sini juga ada pengalaman mengajar saya selama 14 tahun. Tetapi di sini saya memiliki tokohnya itu Viva Celine namanya. Nah Viva Celine inilah yang saya jadikan tokoh utama sebagai yang nantinya tuh dia itu tokoh milenial tetapi bisa memiliki karya, dia punya keinginan bisa menulis, dan dia ingin pergi ke Paris bisa tercapai karena dia bisa menulis novel dalam ajang penulisan novel terbaik. Nah itu di dalam novel ini. Nah akhirnya selama 3 minggu saya tidak bisa menemukan ide, dan akhirnya pada saat saya satu malam ketemulah, oh idenya seperti ini. Jadi pertama saya di kertas kecil-kecil itu saya kumpulkan jadi satu,
Saya temukan kata motivasi, saya temukan peribahasa, saya temukan puisi, saya temukan lagu, saya temukan pantun, segala macam bentuk bahasa saya tuangkan di sini karena saya bermaksud ingin menciptakan novel ini memang nantinya bisa dijadikan bahan ajar yang aman untuk siswa-siswa yang sedang ingin belajar mengenai sastra. Nah, itu tadi untuk proses menulisnya kurang lebih belum menemukan ide itu selama 3 minggu. Lalu setelah menemukan ide, dari hasil saya jalan-jalan, saya mengumpulkan pengalaman saya menemukan kata-kata puitis dan semuanya saya rangkum dalam kertas kecil-kecil, saya kumpulkan, barulah saya menemukan ide dan saya bisa menyelesaikan dalam waktu satu minggu. Nah, kemudian prestasi apa yang dimiliki oleh Viva Selin? Nah, Viva Selin ini masuk ke sinopsis terbaik. Waktu itu saya mendapatkan hadiah dan kurang lebih untuk sinopsisnya seperti ini saya bacakan ya. Viva Selin ialah pemerhati pendidikan di Indonesia. Pengalaman ibunya sebagai guru menuntunnya menjadi sosok pengajar yang menyenangkan dan menginspirasi. Viva Selin berusaha menjadi kado terindah untuk orang-orang terkasihnya. Dunia kerjanya mencatat tentang kesenioritas, nepotisme yang masih mengakar, dan kreativitas yang mati suri. Itulah yang memotivasi dirinya untuk menyuarakan gemar membaca dan menulis. Novel ini mengusung humanisme tanpa batas yang menggugah. Ini sinopsis yang masuk menjadi sinopsis terbaik. Kemudian selain menjadi sinopsis terbaik, buku ini juga termasuk karya di 100 penulis Grobogan yang karyanya dibukukan kembali dan diterbitkan dan kemudian bisa dibaca di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Grobogan. Karena motivasi saya menulis novel ini adalah ingin memperkenalkan kepada para pembaca, terutama untuk siswa-siswa saya yang belum paham mengenai sastra, kemudian paham, kemudian mengerti, kemudian mengenal apa itu sastra. Nah, di sini ada beberapa puisi-puisi, pantun, anekdot, peribahasa, kemudian bahkan ada lagu yang saya tulis, saya ciptakan, ada di buku ini. Kata-kata motivasi yang ada di dalam buku ini adalah Tuhan selalu memberikan kado terindah untuk umatnya. Manusia yang terlahir di dunia menghadapi berbagai ujian yang akan mengantarkannya pada tahta. Harapan akan menentukan taraf dan derajat manusia yang mau berusaha. Maka berdoa dan sempurnakanlah dengan usaha kerasmu. Alam semesta akan mengiyakan dan Tuhan mengizinkanmu sukses. Bermanjalah padanya di pagi, siang, dan malam dengan berbaik sangka. Sadarilah bahwa kesempatan itu selalu datang. Persiapkanlah dirimu menjadi kado terindah untuk orang-orang terkasih. Pemimpi yang hebat tetap bangun pagi, bergegas membangun mimpinya. Di sini ada filosofi mengenai jarum jahit, pena, buku catatan, tasbih, dan gantungan kunci Eiffel di dalam kotak keterasingan. Nah, di sini makanya simbolnya ada kotak keterasingan. Nah, di sini kotak ini sebenarnya dimiliki oleh Viva Selin, tapi dia lupa dulu karena dia masa kecilnya indah, tetapi dia tiba-tiba dia lupa kenapa dia memiliki kotak ini. Dan setelah dia buka, kotaknya berisi jarum jahit, pena, buku catatan, tasbih, gantungan kunci Eiffel. Nah, itu memiliki arti tersendiri. Peribahasa-peribahasa salah satunya ya, di sini ada bahasa menunjukkan bangsa, ada di sini. Ada juga filosofi. Filosofi duduk deret terdepan di setiap acara yang mendatangkan informasi, pertanda seseorang menghargai kesempatan padanya untuk sukses. Nah, ini. Selanjutnya ada juga puisi-puisi yang ada di sini. Ada puisi, saya ambil kutipannya saja ya. Berlarut-larut mengejar jika belum sangat, maka tak bisa tenar. Menguras tenaga dan pikiran, biaya, serta tabungan kesabaran.
Pak dosen yang saya banggakan, kapan saya akan ACC? Pak dosen yang saya hormati, kapan saya mulai bab baru? Nah, ini puisi ini tercipta ketika Viva Selin itu sedang membuat skripsi. Jadi biasanya kan mahasiswa sangat sulit menemui dosennya, dan kemudian untuk lebih bermanfaat itu lebih baik digunakan untuk membuat puisi. Ini judulnya Lagu Kado Terindah. Kurang lebih lagunya seperti ini. Di lubuk hatiku tersimpan rasa cinta yang ingin ku ungkapkan kepadamu, dan hingga suatu saat hariku menjadi indah karena kehadiran dirimu, oh kasih. Dirimu kado terindah maha kuasa, sungguh-sungguh ku sayang kamu. Dirimu kado terindah maha penyayang, sungguh sayang kamu. Dan hingga suatu saat hariku menjadi indah karena kehadiran dirimu, oh kasih. Dan hati kecilku pun selalu ungkapkan kata-kata karena kehadiran dirimu, oh kasih. Sebenarnya ini bukan lagu murni yang saya ciptakan. Jadi saya dulu pernah mendengarkan alunan pianonya dulu diciptakan oleh Pak Feli. Lalu dari iringan itu saya menciptakan puisi ini, menciptakan lagu ini. Dari lirik-liriknya itu saya yang menciptakannya. Jadi bergabunglah menjadi satu kekuatan lagu yang berjudul Kado Terindah. Nih ada lagi lagunya berjudul Kita Pernah Bersama. Hariku, sedihku, ku lewati dengan tawamu, senyummu, candamu menghiasi setiap langkahku. Kita pernah bersama lewati hari terindah, kita saling mengalah. Kenangan ini berharga bagi kita. Kita teman, kita sahabat, kita saudara. Harusnya saling memahami, harusnya saling memiliki. Jangan ada kata selamat tinggal sampai kapanpun. Ingatlah kita pernah bersama, ingatlah kita saling menjaga. Kita berpisah, kita berpisah baik-baik saja. Tepuk tangannya mana? Keseluruhan dari cerita di sini adalah coretan-coretan saya atau tulisan atau karya saya di sini. Keresahan-keresahan saya terhadap dunia pendidikan yang para siswanya kurang menyukai tentang sastra. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya sastra tidak rumit kok untuk dipelajari. Bahkan sastra itu sebenarnya makanan bagi jiwa para tulang punggung negara. Jadi ketika seseorang bisa memahami sastra, mencintai sastra, menyukai sastra,
biasanya akan terhindar dari jiwa-jiwa perusak. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah novel Viva Celine saya, dan semoga informasi yang saya berikan pada hari ini semoga bermanfaat. Yang sering saya bacakan di novel ini ada yang berjudul Puisi Semaput. Nah, kemudian ada anekdot juga. Anekdotnya ada tentang GTT. Jadi di situ ada anak kecil yang bertanya, apa itu GTT gitu ya. Lalu ibunya si anaknya itu bertanya, GTT itu apa? Apakah artinya apa gitu? Apakah benar GTT itu artinya guru tua-tua? Nah, kemudian ibunya menjawab, bukan guru tua-tua, tapi kenapa yang GTT itu kok sudah tua-tua seperti itu, guru-guru itu kok tua-tua, yang GTT itu tua-tua seperti itu. Nah, itulah kurang lebihnya. Nah, selanjutnya ada juga puisi Semaput ya, yang sudah sering saya bacakan di video saya yang lalu gitu ya. Bagiku, ibu adalah kado terindah untukku dari Tuhan. Aku terlahir sebagai kado terindah untuk bapak dan ibuku. Kini, aku mempersiapkan diri untuk menjadi kado terindah bapak dan ibuku. Setiap orang terlahir menjadi spesial bagi seseorang. Teringat aku pada sebuah kota kecil yang lama tak tersentuh. Aku menyebut kota itu dengan sebutan kota keterasingan. Kota keterasingan adalah sebuah pesan bahwa aku harus mampu menjadi kado terindah, tak hanya untuk kedua orang tuaku. Setiap orang adalah kado terindah yang telah disiapkan Tuhan. Bagiku, ibu adalah kado terindah untukku dari Tuhan. Aku terlahir sebagai kado terindah untuk bapak dan ibuku. Kini, aku mempersiapkan diri untuk menjadi kado terindah bapak dan ibuku. Setiap orang terlahir menjadi spesial bagi seseorang. Teringat aku pada sebuah kota kecil yang lama tak tersentuh. Aku menyebut kota itu dengan sebutan kota keterasingan. Kota keterasingan adalah sebuah pesan bahwa aku harus mampu menjadi kado terindah, tak hanya untuk kedua orang tuaku. Setiap orang adalah kado terindah yang telah disiapkan Tuhan. Silakan like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial yang kalian punya. Dan sekian dari saya, Glenn Marita. Sampai jumpa. Tangan.